Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una amin. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa illa bukan wa yajibu ala masjid wa illa fi nafli safarin mubahin, dan kecuali tidak wajib menghadap kiblat pada solat sunnah bepergian yang mubah, liqasidi mahallin muayyanin, bagi orang yang menuju tempat yang tertentu yang jelas. Fayajuzun naflu rakiban wa masyian fihi walau qasiran, maka boleh oleh solat sunnah padahal berkendara dan padahal jalan kaki, fihi pada solat sunnah bepergian, walau qasiran, sekalipun perjalanannya yaitu pendek. Na'am yushtaratu an yakuna maqsaduhu ala masafatin la yasma'un nida'a min baladihi bisyurutihil muqarrarati fil jumu'ati. Akan tetapi dipersyaratkan oleh bahwa ada oleh tujuannya, yaitu atas jarak yang tidak mendengar oleh dia akan adzan Jumat dari negerinya, bisyurutihi, dengan syarat-syaratnya, al-muqarrarati, yang diuraikan fil jumu'ati pada bab Jum'ah. Wa kharaja bil mubahi safarul maksiyati, dan keluar dengan kata-kata bepergian yang mubah oleh bepergian maksiat. Fala yajuzu tarkul qiblati fin nafli li abiqin wa musafirin alaihi dainun halun qadirun alaihi min ghairi idni dainihi. Maka tidak boleh oleh meninggalkan menghadap kiblat pada solat sunat bagi orang yang kabur dari majikannya dan orang yang bepergian, yang atas orang itu ada hutang yang jatuh tempo, yang mampu ia atas membayarnya dari ketiadaan izin tuan utangnya. Wa yajibu ala masyin itmamu ruku'in wa sujudin, dan wajib atas orang yang berjalan kaki oleh menyempurnakan ruku dan sujudnya, lisuhulati dzalika alaihi, karena mudahnya yang demikian itu ruku dan sujud atas orang yang berjalan kaki. Wa ala rakibin imaun bihima, dan atas orang yang berkendara wajib oleh isyarat dengan keduanya ruku dan sujud. Wastiqbalun fihima wa fit taharrumi, dan wajib oleh menghadap kiblat atas orang yang berjalan kaki, fihima pada ruku dan sujud, wa fi taharrumin, dan pada takbiratul ihram, wa julusin baina sajdataini, dan duduk antara dua sujud. Fala yamshi illa fil qiyami wal i'tidali wat tasyahhudi was salam, maka tidak berjalan oleh orang yang berjalan kaki kecuali boleh berjalannya pada berdiri dan i'tidal dan membaca tasyahud dan salam.
wa yahrumu inhirafuhu an istiqbali sobi maqsadihi amidan adiman mukhtaran illa ilal qiblati, dan haram oleh berpalingnya dia dari menghadap arah tujuannya padahal sengaja-ngaja, lagi tahu, lagi kehendak sendiri, kecuali ke arah kiblat. Wa yushtaratu tarku fi'lin kasirin, dan dipersyaratkan oleh meninggalkan pekerjaan yang banyak, ka'adwin seperti berlari, wa tahriki rijlin bila hajatin, dan menggoyang-goyangkan kaki tanpa ada hajat. Wa tarku ta'ammudi wat'i najisin, dan dipersyaratkan meninggalkan sengaja-ngaja menginjak najis, walau yabisan sekalipun najisnya yaitu kering, wa in ammat tariqa sekalipun merata oleh najis itu akan jalanan, wala yadurru wat'u yabisin khata'an, dan tidak mengapa oleh menginjak najis yang kering karena kesalahan. Wala yukallafu mashin at-tahaffudhu anhu, dan tidak dibebani oleh orang yang jalan kaki akan menjaga diri daripada najis, daripada waktu yabis, menginjak najis. Wa yajibul istiqbalu fin nafli li raqibi safinatin ghairi mallahin, dan wajib oleh menghadap kiblat pada solat sunnah bagi orang yang mengendarai kapal selain nahkodanya. Wa'lam wallahu a'lam bishawab. Segini aja. Saudara-saudara sekalian yang mulia, perlu diketahui oleh kita bersama bahwa menghadap kiblat dalam sholat hukumnya wajib bagi setiap muslim, laki ataupun perempuan, dan menghadap kiblat itu merupakan satu di antara syarat keabsahan sholat ketika memungkinkan menghadap kiblat. Malam hari ini kita akan melanjutkan kajian di mana orang diizinkan tidak menghadap kiblat ketika sholat. Sholat apa? Ini mau dibahas. Wa illa fi nafli safarin mubahin liqasidi mahallin muayyanin. Artinya boleh tidak menghadap kiblat, diizinkan tidak menghadap kiblat dalam sholat, tapi sholatnya sholat sunnah. Sholat sunnahnya dalam berperjalanan, perjalanannya yang bukan maksiat, bisa perjalanan wajib kayak menuntut ilmu, atau perjalanannya adalah mau dagang, bagi orang yang menuju tempat yang jelas. Singkatnya, orang yang bepergian, walaupun bepergiannya pendek, tidak jauh, artinya pendek, dia keluar menuju tempat yang tidak diwajibkan sholat Jumat, dikarenakan tidak mendengar adzan Jumat, ya sekilo begitu 2 kilo. Kalau di Jakarta padat, kita 5 kilo jalannya,
enggak kedengeran dari kampung kita adzan Jumatnya, mau bepergiannya, diizinkan untuk sholat sunnah baik jalan kaki maupun berkendara dengan tidak menghadap kiblat. Karena Islam datang tidak untuk menyulitkan umat, tapi untuk memberi kemudahan kepada umat. Tapi ingat, perjalanannya bukan maksiat. Kalau perjalanannya dosa, seperti istri kabur dari rumah suami tanpa izin, atau budak hamba sahaya kabur dari majikannya, atau orang yang mestinya bayar utang padahal duit ada, cuma nggak mau bayar bepergian, ini perginya nih maksiat. Ini tidak diizinkan mengerjakan sholat sunat dengan tidak menghadap kiblat. Singkatnya dari kajian yang panjang ini, saudara, saya mau bagi 3 materi. Yang pertama, berjalan kaki dari Puri Beta menuju Al-Madinah CBD. Jalan kaki. Bagaimana nih bagi orang yang berjalan kaki? Boleh dia sholat sunnah di perjalanannya dengan tidak menghadap kiblat, kecuali diwajibkan ngadep kiblat bagi orang yang sholat sunnah sambil jalan-jalan. Begitu ini sholat sunnahnya nih, pada 4 perkara. Kalau kita mau sholat sunat sambil jalan-jalan, artinya di perjalanan jalan kaki ini, maka kita wajib menghadap kiblat. 1, waktu takbiratul ihram. Waktu takbiratul ihram kita wajib ngadep kiblat. Yang kedua, waktu ruku kudu ngadep kiblat, rukunya kudu bener, seukuran tangan nempel telapak tangannya di lutut, rukunya nggak boleh isyarat. Waktu ruku ngadep kiblat, ruku. Ketiga, waktu sujud, baik sujud pertama maupun sujud kedua, itu ngadep kiblat. 4, waktu duduk antara 2 sujud. Ini 4 ini ingat-ingat dia wajib ngadep kiblat. Wajib ngadep kiblat. Yang 4 ini saat takbiratul ihram, saat ruku, saat sujud, saat duduk antara 2 sujud. 4 ini kudu ngadep kiblat. Selebihnya ada 4 lagi tidak menghadap kiblat, tapi menghadap ke jalanan menuju yang dituju tempatnya. Menuju tempat yang dituju sambil jalan. Mana tuh 4 lagi? Pertama, ketika berdiri baca Fatihah dan baca surat, kalau mungkin ada sunat surat, begitu baca Fatihah, baca surat sambil jalan-jalan boleh.
tapi menuju tempat tujuan. Enggak boleh menghadapnya ke bukan tempat tujuan. Dua, ketika i'tidal, ini boleh sambil jalan, cuman i'tidal mah terlalu pendek ini. Tiga, waktu baca tasyahud boleh sambil jalan-jalan, waktu tasyahud. Keempat, waktu salam, salamnya sambil jalan. Ini yang empat ini diizinkan tidak menghadap kiblat, tapi menghadap tempat yang bakalan diparanin, yang dituju. Itu begitu. Ini jalan kaki sambil jalan, jadi Allahu Akbar ngadep kiblat, udah tangannya jalan terus ya, nggak apa-apa. Dia jalan, baca Iftitah, baca ta'awud, baca Fatihah, baca surah. Begitu sholat terus saja menuju, udah menuju dia tempat tujuan tuh. Dia mau ruku ngadep kiblat lagi. Kalau kita mau ke sana, dia ngadep sana. Ruku, bisnya kita ngadep kiblat, sujud, duduklah sujud lagi, bangun diri, jalan lagi. Begitu terus saja. Baca Fatihah, baca surah, ngadep kiblat lagi, ruku, yang tidak sujud, duduk baru sujud lagi, habis sujud lagi, diri lagi, jalan, baca tahiyat, baca doa, salam, entar takbir lagi, jalan lagi. Itu ajaran Nabi yang udah mulai mati. Mau ngerjain nggak di rumah mau kemari? Begini. Syaratnya, kalau kita sholat sunat sambil begini nih jalan kaki, kan saudara suka olahraga tuh. Kalau minggu pagi jogging menuju Green Lake ya kan, nah itu sholat tuh di jalan. Udah saudara cuma begini doang, nggak ada ganjarannya. Ini ada ganjarannya selalu. Begitu. Ruku sujud di trotoar, begitu kayak begitu. Namun ada syaratnya nih sholat sunat kayak begini nih. Kalau kita sholat nih, satu syaratnya dia jangan banyak gerakan yang tidak dibutuhin. Syaratnya supaya sah sholat sunnah kayak begini nih, jangan banyak gerakan yang bakal tidak dibutuhin, seperti lari kenceng, kan dia nggak butuh lari-lari begitu, atau kakinya digoyang-goyangin yang nggak ada perlu. Kan boleh kita kakinya kalau melangkah kan gerak, emang gerak itu dibutuhin. Kalau diem aja nggak jalan namanya. Tapi kalau nggak ada tujuan kakinya digini-gini, kakinya ini bakal batal sholat sunatnya. Begitu. Kedua, jangan sengaja-ngaja kakinya nginjak najis. Ada tai sapi diinjak juga, jangan. Kalau sengaja-ngaja batal. Kalau sengaja-ngaja gitu, meskipun kering, apalagi kalau basah mah. Tapi kalau enggak sengaja jadi injak, apa nih orang kalau dia enggak sengaja mah enggak apa-apa. Begitu. Wajib tuh dua tuh syaratnya. Tuh sholat sunat sambil jalan. Dua, boleh juga sholat sunat sambil naik motor, naik mobil, naik motor tuh. Begitu naik kendaraan zaman dulu mau unta, kuda, ya kebo, begitu, keledai. Kalau kita sholatnya
naik kendaraan, sholat sunnahnya nih naik kendaraan, maka wajib ngadep kiblat saat takbiratul ihram doangan. Wajib ngadep kiblat saat takbiratul ihram saja. Waktu takbiratul ihram di atas motor, mobil umpamanya ngadep kiblat. Habis itu jalan aja sambil megang gas. Kalau motor begitu. Rukuknya bagaimana? Isyarat aja. Rukuknya nunduk dikit, sujudnya rada nunduk lebih dari rukuk. Begitu. Berhenti aja bentar untuk rukuk sujud. Begitu. Isyarat saja. Habis itu jalan lagi, salam. Kan nengok sunat doang, kan nengok kan gak apa yang penting salam, tasyahud. Kan sering, pernah gak baca ratib sambil naik motor? Sering. Kayak begitu tuh. Sholat sunat di kendaraan. Di kendaraan. Dari mana dalilnya bahwa kayak begitu aturannya? Di dalam hadis yang sahih, Imam Muslim, Imam Bukhari riwayatkan dalam Sahihul Bukhari, begitu juga Imam Muslim dalam Sahih Muslim dari sahabat Nabi Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, juga dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau berdua, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat bihi wa idza arada al-faridata nazala wastaqbalal qiblata. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat sunnah di kendaraannya menuju tempat tujuannya. Jalan aja menuju tempat tujuannya, terus saja. Jadi ngadep kiblatnya Nabi cuma waktu takbiratul ihram. Tapi kalau mau sholat wajib, Nabi enggak naik kendaraan. Nabi turun ngadep kiblat normal kalau sholat wajib. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawud dari sahabat Nabi namanya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana fis safar wa arada an yusalli ala rahilatihi istaqbalal qiblata wa kabbar. Nabi itu kalau mau bepergian, mau sholat sunat di kendaraannya, ngadep kiblat dulu, lalu takbiratul ihram. Udah takbiratul ihram, summa sholat haitsu tawajjahat bihi, kemudian Nabi sholatnya menuju menghadap arah tujuan Nabi. Hanya waktu takbiratul ihram saja ngadep kiblatnya. Kalau
di kendaraan. Begitu. Selebihnya enggak ngadep kiblat. Itu begitu. Nabi itu di kendaraan masih sholat sunnah. Yang manusia mulia yang udah pasti masuk surga. Kita udah pasti belum? Belum. Udah pernah belum sambil naik motor sholat sunnah? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cobain, ngamalin ajaran Nabi. Insya Allah ta'ala. Begitu. Bagaimana kalau kita naik kapal laut? Kan enggak apa-apa, aman dari Merak ke Bakauheni, gitu, ke Lampung, ke Sumatera. Kalau kita naik, ini mau wajib ngadep kiblat, kecuali nahkoda, supirnya. Nah dia kalau dia ngadep kiblat, bakalnya siapa yang mau megang? Kalau kita penumpangnya di kapal laut, kalau bisa ngadep kiblat, maka wajib dari mulai takbir sampai salam ngadep kiblat. Wajib juga benar sempurna rukun-rukun sholatnya dalam melaksanakan sholat sunnah di kapal laut, kapal udara, begitu. Tapi kalau tidak bisa ngadep kiblat, nggak bisa ruku sama sujud, kayak perahu kecil, dia digoyang-goyang, dia getek namanya. Orang Kalimantan tuh nyebutnya keting-ting namanya. Itu perahunya kecil kayak jungkung begitu. Dia ngadep, nggak usah kalau kayak gitu. Mudah nanti baca rati aja, baca dikit. Jadi bagaimana gerakan hidup ini penuh manfaat. Itu begitu. Sambil jalan olahraga apa? Olahraga. Kalau dibutuhin ya silakan. Ini nih aturan yang diatur. Tapi ingat, sholat sunnah, begitu. Sholat sunnah, begitu. Duha, kalau sunnah perjalanan nggak keburu, ini belum duha, sholat sunnah. Kalau sholat wajib enggak bisa. Kalau enggak ngadep kiblat, sholat wajib, atau rukuknya enggak sempurna, sujudnya enggak sempurna kayak di pesawat terbang, maka wajib diulang. Kalau sudah turun lain. Kalau udah turun wajib diulang, begitu. Enggak bisa. Itu namanya sholat menghormati waktu saja. Kalau sholat wajib normal, ini dalam sholat sunnah. Karena saking banyaknya sholat sunnah, begitu tuh, maka dapat keringanan dalam agama, sehingga orang yang sholat sunnah boleh tidak menghadap kiblat, kecuali kalau jalan kaki yang wajib 4. Waktu takbiratul ihram, waktu ruku, waktu sujud pertama dan kedua, dan waktu duduk antara dua sujud. Tapi yang jalan kaki ini kalau dia mau ruku, mau sujud, tempatnya becek, enggak wajib juga ruku dan sujud, cukup isyarat. Dia masuk pasar Lembang, becek, hujan begini jalanan, dia ruku sujud, waduh, kata begini dia, wajahnya jadi hitam, enggak usah. Kata Imam Abdullah Asy-Syarqawi,
di dalam Hasiyatus Syarqawi ala Syarhi Tahrir, Tahrir Tanqihil Lubab, nama kitabnya Tuhfatut Tullab. Tahrir Tanqihil Lubab disyarahi oleh Zakaria Al-Ansari radhiyallahu anhu, namanya Tuhfatut Tullab, dijabarkan lagi oleh Imam Syarqawi. Bila jalanannya becek, bagi orang yang jalan kaki, ruku sujudnya tidak mesti sempurna, cukup isarat saja kalau becek. Begitu. Kenapa? Karena kalau menyempurnakan ruku dan sujud menjadi masyaqqah, kotor dia bakal semuanya. Kalau jalannya becek, kan hujan nih lagi, begitu, nggak usah ruku sujud. Ini luar biasa kalau kayak begitu mau ke pasar Lembang aja sholat sunnah, itu luar biasa. Kayaknya masuk surganya duluan dah. Yang kayak begini kan luar biasa, ngerjain ibadah kayak begitu tuh. Ini ajaran Nabi yang udah mulai mati, namanya As-Sunanul Mahjur, ajaran-ajaran Rasulullah yang sudah ditinggalkan oleh umatnya. Jadi ngaji malam hari ini kita ngaji aturan sholat sunnah di perjalanan bagi pejalan kaki. Kayak tadi, 2 aturan sholat sunnah di perjalanan bagi orang yang naik kendaraan. Kayak tadi aturannya. 3 di kendaraan yang kendaraannya gede, aman kayak kapal laut. Nah, ini diatur oleh agama di dalam kita melaksanakan ibadah ini. Ala kulli hal, betapa Islam memiliki ajaran-ajaran yang amat sangat luar biasa yang diajarkan oleh agama bagi setiap muslim, bagaimana dia harus mengerjakan. Kalau saudara di pesawat ngadep kiblat aja, sholat sunatnya sambil duduk, kan nggak bisa dia ruku dan sujud di kursi pesawat, nggak mungkin. Jadi daripada saudara bengong, maka karena kita tidak ngerti, maka di pesawat main game, mana game yang dikasih apa pesawat lagi, cuma main catur yang di situ. Karena ada juga yang nyengir ini, jangan-jangan nih, ya nggak ada manfaatnya. Sholat aja ruku, begitu. Allahu Akbar, ruku, Sami Allah liman hamidah, sujud, begitu. Kayak begitu. Entar salam, biar lagi capek, saudara tidur. Begitu yang kayak begitu. Ini sholat sunnah. Tapi saya repot masalahnya. Wudu susah, tayamum susah. Dah nggak usah sholat sunnah, saudara. Baca zikir aja, baca apa? Kalau ini kan cuma nggak ngadep kiblatnya doang nih. Kan syarat yang lain masih ada. Bukan ini doang. Diatur supaya kita benar. Kayak di kereta tuh sama kayak di kapal nih. Kalau kereta lama-lama, kalau yang kelas eksekutif kan luas, bisa ini. Nah, itu kita wajib ngadep kiblat. Kalau memang bisa keseluruhannya, wajib juga sholatnya sempurna, ruku dan sujudnya. Ini diantara kehebatan, ketinggian ajaran yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun jalan kaki, dalilnya lagi di kendaraan aja yang repot boleh sholat sunat, apalagi yang jalan kaki yang tidak begitu banyak kerepotan. Karena itu dilihat, maka di dalam jalan kaki nambah 3, ruku, sujud,
duduk antara dua sujud. Begitu betapa luhurnya Islam punya ajaran. Sesekali saudara kita amalkan ajaran ini agar supaya kita sempurna. Saudara olahraga ya kan, tujuannya yang jelas. Begitu tujuannya, bukan selagu-lagunya mau dituju kemana, maka di jalanannya tuh dikerjakan. Tapi kalau saudara pakai celana pendek ya jangan juga, kan kudu nutup aurat. Ini semua aturan-aturannya, ini diantara aturannya. Wis segini aja, saya nggak mau panjang-panjang ngaji malam hari ini, menutup kajian kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya? Sebelum doa dipersilahkan. Wallahu a'lam bishawab.